merupakan pulau yang menyimpan sejuta sejarah tentang asal-muasal sumber kepercayaan umat beragama Hindu. Pulau ini dikenal dengan sebutan Pulau Dewata Bali yang memiliki banyak tempat suci untuk memuja Tuhan Yang Maha Esa atau Ide Sang Hyang Widiwasi. Di kawasan Bali Utara terdapat sejumlah pura penting yang menjadi tujuan persembahyangan atau tirta yatra bagi umat beragama Hindu. Salah satunya adalah Pura Teluk Terima, tempat makam Jayaprana yang memang termasuk paling sering dikunjungi oleh umat Hindu. Lokasinya yang strategis dengan pura-pura lainnya di kawasan ini menjadikannya sebagai tujuan wisata ziarah yang cukup populer di Bali Utara. Pura Jayaprana adalah pura yang memiliki cerita melegendaris dalam catatan sejarah Pulau Bali. Lokasi makam Jayaprana ini terletak di tengah hutan Teluk Terima, di wilayah hutan kawasan Taman Nasional Bali Barat, di Desa Sumber Kelampok, Kecamatan Gerogak, Kabupaten Buleleng, Bali Utara. Kuburan tersebut dibuatkan sebuah tempat menyerupai altar sebagai tempat bersembahyang. Namun karena warga yang datang dengan tujuan bersembahyang, maka makam tersebut dikenal juga sebagai Pura Teluk Terima atau Pura Jayaprana. Ketika Anda ingin menuju Pura Teluk Terima atau ke makam Jayaprana Buleleng ini, maka Anda harus menapaki ratusan anak tangga untuk menuju lokasi makam tersebut yang berada di puncak bukit kecil tengah hutan, membuat tempat ini tidak hanya menjadi tujuan persembahyangan saja, tetapi juga tujuan wisata yang cukup indah. Dari tempat makam ini, Anda bisa menyaksikan keindahan dari Laut Teluk Terima, semilir angin tengah hutan jauh dari keramaian, membawa kesan damai, tenang dan juga menyenangkan. Sehingga makam Jayaprana ini menjadi tempat wisata rohani yang menyenangkan. Bagi kalangan warga Hindu di Bali, kisah Jayaprana cukup melegendaris dan tidak asing lagi. Kisah Jayaprana dan Layonsari dikenal sebagai kisah cinta dua kekasih yang berakhir tragis. Kisah cinta dua kekasih tersebut bahkan sering diangkat dalam pementasan seni tari di Bali, baik itu berupa drama tari dan sendra tari, dan menjadi sebuah kesenian rakyat yang cukup diminati sampai saat ini. Jero Mangkukutang selaku pemangku yang ngamungin di Pura Jayaprana mengatakan bahwa sejarah cerita Jayaprana ini terjadi saat zaman kerajaan yang menceritakan tentang kisah desa Kalianget dengan seorang raja yang memimpinnya. Inyoman Jayaprana diterima di kerajaan Kalianget, tumbuh besar menjadi seorang remaja yang mempunyai wajah rupawan, walaupun usianya baru menginjak 12 tahun. Jayaprana sangat rajin sehingga disayangi oleh raja. Pada suatu ketika, raja memerintahkannya untuk memilih salah satu dayang istana ataupun gadis lain sesuai keinginan Jayaprana untuk dijadikan seorang istri. Sebagai abdi setia, tidak kuasa menolak, walaupun belum berkeinginan untuk mencari pendamping hidup. Namun pada akhirnya, Nyoman Jayaprana menemukan juga tambatan hati bernama Ninyoman Layonsari, anak dari seorang jero bendese di Banjar Sekar. Akhirnya, raja menulis surat kepada bendese. Bendesa pun setuju. Akhirnya dipilih hari Selasa, Legi, Wuku Kuningan merayakan acara pernikahan antara Ninyoman Layonsari dengan Inyoman Jayaprana. Raja pun memendam rasa yang sangat dalam untuk bisa memiliki Layonsari. Kecantikannya membuat raja mabuk kepayang. Untuk itulah dikumpulkan Mahapatih dan abdi-abdinya mencari cara agar bisa memisahkan pasangan mempelai tersebut.
Maka diputuskan cara dengan mengeluarkan perintah kepada Jayaprana untuk menyelidiki perompak di Teluk Terima. Namun dengan tujuan untuk membunuh Jayaprana di Teluk Terima, keserakahan raja yang menyukai istri Jayaprana inilah membuat Jayaprana harus mati dengan tragis. Sejarah Jayaprana niki sani uning tiange dumun dawuh zaman dahulu, zaman kerajaan di Kalianget, tiba-tiba ini muncul sekali niki Ampura niki Jayaprana, dan tidak ada ibu bapaknya itu. Zaman dahulu musim zaman berubuk itu dikatakan itu muncul beliau, dan dipungutlah sama raja dari Kalianget dari kecil gitu. Dipungut sampai dia remaja, dia disuruh cari istri dengan raja. Carilah istri, ke pasar dia jalan-jalan sama ininya, parakannya istilahnya gitu. Sudah dia kawin, punya istri, saking cantiknya mungkin ini istrinya Jayaprana mengalahkan istrinya raja. Raja itulah bikin kedaya modelnya, ya disuruhlah ke sini, ke Teluk Terima. Katanya ada musuh itu sama ininya, rakyatnya, sama bupatinya inilah diutus suruh membunuh Jayaprana Saunggaling itu namanya bupatinya. Itu Cibadin itu Terima, tahu tidak ada musuh. Tahu dia ini mau dibunuh, tapi tidak bisa ini Saunggaling itu membunuh Jayaprana. Jayaprana lah memberikan sebuah ini sekar, disuruh pakai itu baru bisa mati. Ya kan? Itu pun rahnya harum. Itu tiba-tiba ini yang membunuh ini semua yang ini tuh tidak nyampe di Kalianget, tidak sampai ke kerajaan. Ada di Sarap Macan, ada di Sandar Klepet gitu, Tatit itu. Hanya 2 saja yang bisa hidup. Gitu. Melapor ke istrinya gini, Jayaprana, nangis dah istrinya menunggu di rumah itu. Tahu si raja ini dia maksa mau kawin sama ini Layonsari, Layonsari tidak mau, itu sampai membunuh diri. Itu gitunya. Bahkan sampai saat ini kita bisa menemukan makam Jayaprana di Buleleng sebagai saksi bisu mengenai kisah cinta mereka. Pura ini dibangun atas usaha masyarakat melalui dana punia yang terkumpul dalam proses pembangunan pura ini. Keberadaan makam di tengah hutan diyakini sebagai makam dari Jayaprana sangat mengundang perhatian warga Bali untuk berkunjung ke sana. Sejarah dibangun bunga sudah dari dulu. Itu zaman ini untuk pembangunan ini hanya dari dana punya saja. Ya, dari depannya dunia untuk pondok pemuda. Patung Jayaprana dan Layonsari dapat kita jumpai di pura ini. Banyak pemedek yang datang ke sana untuk bersembahyang dan membawakan bunga maupun sesajen untuk pasangan kekasih yang bersemayam di sini. Namun, masih banyak masyarakat yang belum mengetahui mengapa Layonsari ini ikut disemayamkan di Teluk Terima.
Faktanya, bukan disemayamkan, lebih tepatnya karena Layonsari dahulu ingin bersama suaminya, hingga ia memutuskan untuk menyusul Jayaprana ke alam kematian, sehingga patungnya berdampingan dengan Jayaprana dan ikut dihormati di sana. Nyiro Mangkukutang mengatakan bahwa dengan demikianlah Pujawalinya sedikit unik, sebab Layonsari meninggalnya di Kalianget, sedangkan Jayaprana meninggalnya di Teluk Terima. Maka pada saat Pujawali di Teluk Terima, mendak ke Kalianget, ke tempat asal Jayaprana dan Layonsari. Sedangkan jika Pujawali di Kalianget, maka mendaknya ke Teluk Terima. Bukan disembayangkan di sini Layonsari. Layonsari ada di Kalianget. Ya, karena ya ingin istrinya supaya jadi satu. Karena tidak mau pisah. Makanya Pujawali di sini mendak ke sana Kalianget. Yang Kalianget, Pujawali Kalianget mendak ke sini. Kuluk Pujawalinya tuh setiap ngar kasih kulantir. Kisah dari Jayaprana dan Layonsari ini sangat diyakini oleh warga, sehingga sejumlah mitos pun muncul, seperti mitos larangan sepasang kekasih melewati sepanjang jalan makam Jayaprana, yaitu jalur Gilimanuk Singaraja, dan larangan membawa kekasih ke pura tersebut, karena dikatakan bahwa Jayaprana dan Layonsari akan merasa iri sebab kisah cinta mereka tidak abadi di dunia. Namun sistem kepercayaan ini ada yang meyakini, ada yang tidak meyakini. Namun dijelaskan kembali oleh pemangku yang ngomongin di pura ini, yakni Nyiro Mangkukutang, mengatakan hal yang demikian, bahwa semua hal itu tidaklah benar. Oh enggak. Justru yang tidak bisa cari jodoh, tidak bisa punya anak, apapun yang keluhan di rumah tangga itu minta ke sini dikabulkan. Sudah banyak itu terbukti. Berarti salah mitos itu? Ya salah itu mitos. Kalau masalah kepercayaan memang sudah percaya penuh, karena sudah bukti-bukti sudah banyak. Dari pemedak juga sudah banyak yang tidak punya anak berapa sekian tahun minta ke sini punya anak. Itu maunya usaha dia bangkrut, minta ke sini kebangkit lagi. Sudah banyak itu terbukti. Selain itu, banyak juga pemedak yang berkunjung ke sana bersama keluarga dan tidak mempercayai mitos-mitos tersebut. Tentang mitos niku mungkin saya enggak terlalu percaya nih. Nah, saya juga kesini bawa pasangan saya, tapi pasangan sudah sah gitu kan. Ya, untuk mitos itu mungkin ya menurut kepercayaan saja mungkin itu, dan saya tidak tidak terlalu memperhatikan masalah itu. Dengan demikian, kita tidak perlu khawatir lagi karena tujuan pemedak ke sana adalah bersembahyang dengan niat baik dan tulus dan memohon keselamatan, maka hal buruk akan dijauhkan dari kita. Banyak pemedak yang datang ke sini pun dengan aneka macam tujuan, di antaranya doa untuk agar diberikan jodoh. Banyak muda-mudi yang datang memanjatkan rasa bakti dan mengharap agar cepat mendapatkan jodoh. Sedangkan bagi pasangan kekasih, memohon agar cinta mereka terjalin abadi. Di makam Jayaprana ini, diyakini juga bisa sebagai tempat memohon agar bisnis atau usaha dilancarkan dan sukses, sehingga banyak wira swasta datang ke sini dan memohon agar dikaruniai anak, karena di sini diyakini berstana dewa atau dewi kesuburan, sehingga pasangan suami istri yang masih juga mempunyai keturunan tidak ada salahnya untuk mencobanya. Banyak aturan yang ada di pura ini ketika kita berkunjung ke sana. Seperti pada umumnya, jika tujuan kita baik, yaitu untuk bersembahyang, maka kita harus sopan dan menjaga etika dan tidak ada aturan yang begitu mengikat.
Jiro Mangkukutang pun menegaskan bahwa yang terpenting kita bisa beretika baik dan masalah persembahan itu dibebaskan. Namun dihimbau agar tidak memberi makan monyet-monyet yang ada di sana secara sembarangan, sebab nantinya monyet-monyet akan bersifat agresif. Masalah aturan itu terserah, itu bebas, itu ya. Tidak ada batasnya itu. Seperti pura-pura pada umumnya, Pulau Teluk Terima atau Jayaprana ini memiliki konsep Trimandala dan pelinggih-pelinggih yang ada di sini juga lengkap seperti Surya dan lain-lain. Ini pun pelinggih sana pelinggihnya ada Surya lengkap dah, ada ya. Sesuai dengan Trimandala. Yeah. Ini makam Jayaprana di Buleleng cukup populer. Seiring berkembangnya teknologi, banyak orang yang bisa menyebarkan berita dan mengakses informasi dengan mudah. Banyak rombongan umat Hindu atau bahkan rombongan keluarga kecil yang sengaja datang ziarah ke makam ini. Selain karena tujuan berziarah dan rekreasi, tentu rasa penasaran ingin tahu akan keberadaan makam tersebut.